Dia tahu cahaya ini menyala, dan dia tahu bahwa bahaya tersembunyi yang disebutkan oleh Qin Yichen adalah tempat paling jahat di keluarganya, di bawah istana glasial besar kota Tian Suci. Dan memikirkan nafas yang berasal dari bagian terdalam dari tanah jahat, itu sama kuatnya dengan perang, dan ada sentakan di matanya. Namun, Qin Yichen berbicara, dan dia tidak bisa duduk diam. Pertama kali mereka bertemu, hubungan keduanya hanya sebatas beberapa tembakan oleh Zhan Wuyuan untuk menyelesaikan krisis, namun sekarang berbeda. Zhan Wuyuan merenung lalu berkata, saya tentu saja akan membantu dengan bahaya tersembunyi itu. Tetapi masalah ini mengkhawatirkan. Kita harus menunggu sampai kita menyelesaikan kota kekaisaran-kekaisaran sebelum kita membahasnya dari jangka panjang. Qin Yichen mendengar ini. Saya dapat yakin bahwa Zhan Wuyuan akan setuju. Tahukah Anda, tempat paling jahat selalu menjadi pedang yang tergantung di pikirannya, seperti punggung pria, membuatnya tidak berani mengendurkan kewaspadaannya sejenak. Qin Yichen bahkan khawatir berapa kali Human Ratchet tiba-tiba dikabarkan bahwa sesuatu telah terjadi di tempat terburuk. Namun, Qin Yichen juga memahami bahwa perang dengan Jisoo adalah tugas yang paling mendesak. Meskipun perang ini melukai Jisoo dan mundur, jalan masih panjang untuk menyelesaikan kota kekaisaran. Bahkan Zhan Wuyuan tidak yakin apakah klan akan memiliki backhander. Kalau tidak, dia bisa bersekutu dengan dunia perang Tenggara. Dalam 1000 tahun kesunyiannya yang sunyi, klan itu pasti telah berkembang. Jika dunia Korea Utara akhirnya kalah, maka bahaya tersembunyi dari tanah jahat akan meletus, dan klan besi dari suku klan akan meratakan 10.000 benua klan. Pada saat ini, dia tidak punya alasan lain untuk mengatakan, juga, bahkan jika saya dapat membantu. Tetapi untuk 10.000 penuh, kekuatan Anda harus ditingkatkan, setidaknya ketika saatnya tiba. Anda harus memiliki surga abadi. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi terkejut. Apakah ini sangat serius? Tidak ada pertempuran, tapi Golden Immortal sangat kuat. Tetapi saya juga khawatir ketika saatnya tiba, kelalaian tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Apa tempat terdalam di tanah kejahatan? Qin Yichen tidak percaya bagaimana tanah ganas seperti itu dapat ditemukan di 10.000 benua etnis. Tetapi dia juga mengerti bahwa keberadaan seperti itu pasti akan membuat umat manusia naik turun orang-orang jatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada ruang untuk persaingan di ras manusia, atau bahkan seluruh 10.000 benua. Zhan Wuyuan juga mengangguk dengan sungguh-sungguh, mungkin itu ilusi saya. Tapi semuanya hati-hati, apapun itu. Tapi Qin Yichen tahu, bagaimana bisa ada ilusi alam tanpa pertempuran. Dia berharap, tapi dia tidak bisa membodohi dirinya sendiri. Sepertinya kita harus meningkatkan kekuatan kita. Zhan Wuyuan berbicara tentang surga abadi. Dan dalam pandangan Qin Yichen, semakin tinggi kekuatannya, semakin baik. Prinsip ini berlaku setiap saat. Sekarang satu-satunya hal yang baik adalah tidak ada kekurangan sumber daya kultivasi dalam jangka pendek. Dan dengan segel naga sejati, juga sangat mudah untuk menerobos. Saya baru saja mendengar bahwa banyak pembangkit tenaga listrik, termasuk saat mengobrol dengan Zhan Wuyuan, mengatakan bahwa alasan Heaven Immortal disebut Heaven Immortal adalah garis pemisah. Perpecahan ini tidak mudah untuk dijembatani, dan bahkan dengan True Dragon Seal, Qin Yichen harus berhati-hati. Berbicara tentang kampung halamannya, Qin Yichen teringat hal lain. Yang mulia, Anda telah berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan pernah berkata bahwa jalan kampung halaman junior rusak. Bagaimana saya bisa memperbaikinya? Tidak hanya tidak ada pertempuran. Saat ini Qin Yichen berpikir tentang langit dan bumi dari 10.000 benua, dan memang ada sentuhannya. Seolah-olah benua ini tidak lengkap. Hal-hal ini juga membuat Zhan Wuyuan terlihat bermartabat. Memang benar, dan Anda pasti sudah merasakannya sekarang. Tapi jalan langit dan bumi rusak. Jarang jujur. Apakah kamu ingat apa yang kamu temui dalam rahasia batu giok kuno? Bahkan jika Zhan Wuyuan tidak pergi sendiri, dia telah mendengar Zhan Jinrong dan yang lainnya. Meskipun yang terakhir tidak mendapatkan warisan Hao Yao, benua yang rusak dan berbagai keberadaan mengerikan telah membuat Zhan Wuyuan hari ini. Kalau dipikir-pikir, itu masih penuh ketakutan. Qin Yichen menggosok dagunya. Ingat, maksud yang mulia. Benua seharusnya dihancurkan oleh keberadaan yang menakutkan, seperti kampung halaman junior. Tidak ada pertempuran yang mengatakan, itu mungkin, jika tidak kampung halaman Anda dan spiritual Qi belum mengering, tidak ada alasan untuk ini. Qin Yichen bertanya-tanya. Dia telah mengabaikan benua 10.000 etnis. Meskipun berapa tahun telah berlalu antara perang 10.000 etnis dan ditutupi dengan luka, dia sama sekali tidak hancur seperti sekte abadi Tianhao. Qin Yichen juga tahu bahwa pasti ada sejarah yang kuat tentang pengguncangan surga, penghancuran bumi di 10.000 benua, dan memiliki hubungan yang hebat dengan ras manusia. Setelah memikirkannya, Qin Yichen berkata, jadi, metode apa yang diketahui yang mulia? Qin Yichen menambahkan, tidak masalah jika Anda tidak memperbaiki seluruh benua. Selama Anda dapat menyelesaikan jalan wilayah tempat klan saya berada. Ini bukan keegoisan Qin Yichen, tetapi kemampuannya untuk memperbaiki jalan. Mengapa dia harus membantu orang asing?
Bahkan berbicara tentang itu, ketika Qin Yichen kembali ke rumah untuk terakhir kalinya, dia tidak memusnahkan 10 keluarga kerajaan besar di 10.000 benua selamanya, dan itu sangat baik. Zhan Wuyuan memikirkannya dan berkata, ada beberapa cara, tetapi saya tidak berani mengatakan bahwa ada jaminan penuh. Sejujurnya, meskipun Zhan Wuyuan telah melihat bintang-bintang yang rusak, dia belum menyaksikan prosesnya dengan matanya sendiri. Dan hal-hal seperti itu jarang terlihat pada dirinya sendiri. Lagi pula, menghancurkan satu sisi langit dan bumi, belum lagi setidaknya tingkat kekuatan keabadian emas, kuncinya adalah menghancurkan atau bahkan membunuh jiwa yang hidup di sisi langit dan bumi itu. Ambil contoh benua Jizu. Jika seseorang ingin menghancurkannya, maka Jizu dan 4 dunia perang besar harus setuju, yaitu mereka harus dipaksa untuk membuat perang tanpa akhir dan yang lain tidak berani menghadapi kehancuran kampung halaman mereka. Atau ke titik perlawanan cahaya murid Qin Yichen berkedip, memikirkan rahasia batu giok kuno, atau medan perang Sandy. Dia memperkirakan bahwa sejarah sekte abadi Tianhao, bahkan jika itu tidak sebagus sekte abadi Yuan Surgawi, pasti ada di benua itu. Kunci sekte abadi Tianhao digulingkan pada awalnya. Dan itu hanyalah puncak gunung es yang semuanya ada dalam malapetaka yang mengguncang dunia. Qin Yichen dalam kondisi prima. Jika itu benar-benar setan itu benar-benar memiliki kekuatan dan kemungkinan untuk menghancurkan jalan 10.000 etnis. Lagi pula, ras manusia juga jatuh dari surga dan bumi ke jatah dan tawa yang diinjak-injak oleh 10.000 suku karena setan-setan itu. Wajah Qin Yichen menjadi lebih bermartabat semakin dia memikirkannya. Dia ingat bahwa setan-setan itu sekarang mengklaim sebagai hegemon langit dan bumi. Jalannya rusak. Tidak peduli betapa sulitnya meminta Raja Abadi. Mungkin bukan fondasi dari 10.000 benua etnis yang rusak, tetapi iblis yang sengaja menjadi langit dan bumi. Lagi pula, mereka hanya ingin menjaga Human Rache dalam kegelapan dan takdir yang sunyi, untuk menyenangkan mereka yang menyendiri dan jauh. Jika ini masalahnya, saya khawatir tidak ada yang bisa dilakukan tanpa pertempuran. Ini juga poin paling ditakuti Qin Yichen. Mengapa dia harus mengubur semuanya di Zimei? Saya khawatir pengungkapan rahasia True Dragon Bloodline akan menyebabkan malapetaka yang saya lihat pada saat itu. Ketika saatnya tiba, dengan kekuatan tanpa pertempuran dan yang lainnya, dan tidak dapat menolak. Bahkan di hadapan satu tangan iblis yang menyelimuti langit, akankah Wu Zhanyuan dan orang-orang yang sekarang memanggilnya jubah yang sama masih berdiri di sisinya? Qin Yichen tidak ingin tahu memikirkan jawaban ini, karena dia tidak ingin melibatkan teman-teman di sekitarnya. Saya berharap saya telah berpikir terlalu banyak. Setelah menghela nafas panjang, Qin Yichen menyeringai dan berkata, trik macam apa yang dibicarakan oleh Yang Mulia?